Ketika kamu sudah mulai berdiri dengan kekuatanmu sendiri, dia akan mulai sadar. Bukan karena kehilanganmu secara perlahan, tapi karena dia akhirnya melihat betapa bersinarnya kamu tanpa dirinya. Dan itu membuatnya marah besar. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Marah Besar. Dia akan melihat kamu bersinar dan bisa hidup tanpa dirinya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Perjalanan hidup yang penuh liku dan penuh makna ini dimulai dari kartu Seven of Cups, yang secara sangat jelas menggambarkan bagaimana sebelumnya kamu hidup dalam bayang-bayang banyak pilihan yang membingungkan dan mengaburkan pandanganmu. Seperti berjalan di tengah kabut ilusi dan harapan yang datang silih, berganti tanpa kepastian dan kejelasan. Saat itu, kamu adalah jiwa yang penuh cinta dan pengharapan, yang dengan sepenuh hati menggantungkan hatimu pada seseorang yang kamu kira akan mampu membalas perasaan itu dengan sepenuh hati pula, dan berharap bahwa dia akan melihat nilai dan keindahan yang kamu miliki, serta memilih untuk menatap dan memandangmu sebagai satu-satunya yang benar-benar dia inginkan dan butuhkan dalam hidupnya. Namun kenyataannya, semua itu hanya membuatmu semakin tenggelam dan terbenam dalam keraguan yang semakin dalam, di mana kamu berharap dia akan melihat dan menyadari keberadaanmu. Kamu berharap dia akan memilihmu dari segala kemungkinan dan pilihan yang ada di hadapannya, serta menunjukkan bahwa kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan dan perlukan dalam perjalanan hidupnya. Tapi hari demi hari berlalu, dan apa yang kamu dapatkan hanyalah kebingungan yang semakin pekat, rasa ditinggalkan dan terabaikan, serta janji-janji yang tidak pernah ditepati dan dipenuhi, sehingga kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah dari dirimu? Apakah kamu tidak cukup baik? Atau mungkin tidak cukup menarik dan berharga untuk diperhatikan dan dicintai? Namun perlu kamu sadari dan pahami dengan sungguh-sungguh, bahwa di balik semua itu, ini bukanlah sepenuhnya kesalahanmu. Kamu hanya mencintai dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan, dengan cara yang tulus dan penuh kejujuran, dan berharap bahwa cinta yang kamu berikan akan kembali kepadamu dengan cara yang sama, tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat dan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Lalu dalam perjalanan ini yang penuh dengan lika-liku dan perubahan, muncul kartu Four of Cups sebagai gambaran dari masa ketika kamu mulai merasa lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan batin, karena kamu mulai menyadari bahwa kehadiranmu selama ini tidak pernah benar-benar menjadi fokus utama dalam hidupnya. Kamu selalu hadir dan ada di sana, tetapi seperti tak terlihat dan tak dikenali oleh orang lain. Kamu mencintai, tapi cintamu itu tidak pernah dianggap penting atau dihargai oleh dia. Dia terjebak dalam dunianya sendiri, mungkin terlalu fokus pada egonya, atau masih memikul beban dan luka dari masa lalu yang belum sepenuhnya selesai dan terselesaikan. Dia menolak untuk benar-benar hadir dan memberi perhatian penuh padamu, dan dalam penolakan dan ketidakpeduliannya itu, kamu merasakan kesendirian yang sangat dalam dan menyakitkan, yang membuatmu merasa diabaikan dan tidak dihargai. Ini menjadi titik balik dan momen penting dalam batinmu, di mana kamu mulai menyadari bahwa cinta yang tidak diberi ruang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang hanya akan layu dan mati, seperti bunga yang kekurangan sinar matahari dan cahaya. Dari luka dan rasa diabaikan, terlantar dan tidak dihargai itu, muncul kesadaran baru yang perlahan menguat dan mengakar dalam dirimu, bahwa kamu harus mulai menyusun kekuatan dan keberanian dari dalam dirimu sendiri, bukan dari luar. Kamu mulai mengenali dan menegaskan bahwa nilai dan harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh kasih dan hormat. Kamu mulai membangun fondasi kekuatan dan keberanian dari dalam hatimu, yang akan menjadi pegangan dan pelindung saat kamu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam perjalanan cintamu.
Page of Swords kemudian hadir sebagai simbol dari sisi dirimu yang mulai bangkit dan berjuang untuk mencari kebenaran dan kejelasan dalam hidupmu. Kamu tidak lagi larut dalam kesedihan dan keputusasaan, melainkan mulai mempertanyakan semuanya dengan lebih tajam dan kritis. Apakah dia benar-benar peduli dan mencintai kamu? Apakah selama ini kamu hanya dijadikan pilihan cadangan dan pengisi kekosongan emosionalnya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, lahirlah ketegasan dan keberanian dalam dirimu untuk melihat segala sesuatu dengan mata yang lebih jernih dan objektif, tanpa terbuai oleh rasa cinta yang terlalu berat dan tak seimbang. Kamu mulai mengamati dan memperhatikan sikap, kata-kata, dan perilaku orang itu secara lebih tajam dan cermat, untuk melihat dengan nyata apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ilusi dan harapan palsu itu. Kamu belajar untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi, antara yang nyata dan yang sekadar, bayangan semu yang selama ini membuatmu buta dan terjebak dalam kebohongan dan penipuan. Dari situ, kamu mulai bangkit dan berani menelanjangi semua ilusi dan kepalsuan yang selama ini membuatmu terbuai dan terlena. Dan dari situ pula, kamu mulai mengambil keputusan besar untuk tidak lagi menjadi korban dari permainan dan skenario yang dibuat oleh orang lain, melainkan menjadi pengamat dan pengambil keputusan utama dalam kisah hidupmu sendiri. Ace of Cups kemudian muncul sebagai simbol dari kebangkitan dan pembaruan yang luar biasa dalam dirimu. Ini bukan lagi tentang dia dan kehadirannya yang membuatmu terlunta-lunta dan terombang-ambing dalam kekelaman, melainkan tentang dirimu sendiri dan cinta yang kamu putuskan untuk berikan kepada dirimu sendiri. Setelah terlalu lama menunggu dan berharap cinta dari orang yang bahkan tidak tahu bagaimana mencintai dan menghargai dirimu secara tulus dan utuh, kamu mulai mencintai dan merawat dirimu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kamu mulai merawat luka-luka lama yang pernah menyakitimu, memeluk rasa sakit dan perasaan kecewa itu bukan dengan rasa dendam, tetapi dengan rasa hormat dan penerimaan terhadap proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Dari situlah sumber kebahagiaan dan kedamaian batinmu mulai mengalir kembali dan mengisi ruang-ruang kosong di dalam hatimu yang selama ini terasa hampa dan sepi. Energi cinta dan kelembutan itu mulai mengalir dari dalam dirimu, bukan lagi keluar untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain, melainkan sebagai cerminan dari penerimaan dan pemahaman penuh terhadap dirimu sendiri. Tanpa kamu sadari, aura dan pancaran energi positif dari dirimu mulai bersinar dan memancar ke sekitarmu, menarik perhatian orang-orang di sekitarmu, dan membuat dunia di sekelilingmu mulai meresponmu dengan cara yang berbeda dan lebih baik. Kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih hidup dari sebelumnya, karena kamu telah menemukan kekuatan dan keindahan sejati dari dalam dirimu. Namun, saat kamu mulai bersinar dan memancarkan cahayamu sendiri, muncul Five of Swords sebagai gambaran dari perubahan energi dan suasana hati dari pihak dia. Ia mulai merasa gelisah, marah, kesal, bahkan cemburu dan iri. Ia mulai merasa tertinggal dan kalah dalam permainan yang selama ini ia ciptakan dan kendalikan sendiri. Dalam pikirannya, ia selalu merasa bahwa ia adalah pusat dan sumber dari semua perhatian dan cinta kamu, bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar bisa lepas dan melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaannya. Tapi kenyataannya, sekarang ia melihatmu tetap berdiri tegak dan tersenyum, bahkan bersinar lebih terang tanpa kehadirannya, dan inilah yang menghantam egonya dengan keras dan menyakitkan. Ia merasa kalah dan hancur dalam permainan yang selama ini ia bangun dan ciptakan sendiri. Bukan karena cinta, tetapi karena egonya yang terusik dan tersinggung. Ia tak menyangka bahwa kamu mampu bertahan dan bahkan berkembang menjadi sosok yang lebih baik dan lebih kuat, justru setelah ia mengabaikan dan mengabaikan kamu. Four of Pentacles kemudian muncul sebagai simbol bahwa dia mulai bertahan dan mempertahankan dirinya dan egonya. Tetapi ini bukanlah pertahanan dari cinta yang tulus dan penuh pengertian. Ini adalah pertahanan dari ego dan rasa takut kehilangan kendali dan kekuasaan. Ia tidak ingin melepaskanmu, tetapi bukan karena benar-benar ingin memperbaiki dan memperbaiki semuanya. Ia hanya tidak suka melihatmu maju dan berkembang tanpa dirinya.
dan ingin mempertahankan pengaruh dan kontrolnya atasmu agar kamu tetap berada dalam orbit dan lingkarannya. Ia ingin agar kamu tetap menoleh dan menantinya, tetap bergantung dan bergantung padanya. Tapi ketika itu tidak lagi terjadi, ketika kamu memilih diam dan melangkah maju tanpa ragu dan tanpa takut, dia merasa tidak berdaya dan kehilangan kendali, lalu memendam amarah dan frustrasinya dalam diam, menunjukkan sikap dingin, manipulatif, dan penuh kekuasaan palsu, hanya untuk mempertahankan sedikit kendali yang tersisa dalam dirinya. Knight of Swords kemudian datang dengan dorongan impulsif dan agresif yang menggambarkan potensi konfrontasi dan pertikaian yang mungkin terjadi. Ia bisa saja kembali tiba-tiba, dengan kata-kata tajam dan penuh kemarahan, mengungkit masa lalu, dan mencoba menggoyahkanmu secara emosional dan mental. Ia bisa juga mencoba menyalahkan dan menuduhmu berubah terlalu cepat dan terlalu keras, seolah-olah segala perubahan yang terjadi itu adalah kesalahanmu dan bukan bagian dari proses pertumbuhan dan evolusimu sendiri. Tapi kenyataannya, ini bukan tentangmu, melainkan tentang ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa kamu sudah berbeda, sudah berubah, dan sudah berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa dan mandiri. Kamu tidak lagi tergoyahkan oleh kata-kata dan ancamannya, karena kamu tahu dan percaya bahwa kamu sedang menjalani jalan dan proses yang benar dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hatimu. Namun, kamu tidak lagi terguncang dan tidak lagi takut, karena langkahmu kini mantap dan konsisten, seperti yang digambarkan oleh Knight of Pentacles. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan butuhkan, dan kamu sedang membangun kehidupanmu sendiri. Fokus pada pekerjaan, impian, dan masa depan yang cerah. Kamu tidak lagi tergoda oleh kata-kata manis dan rayuan emosional yang berlebihan, melainkan memilih untuk menenangkan dan menstabilkan diri dengan penuh kedisiplinan dan ketekunan. Kamu sadar bahwa kestabilan dan ketenangan adalah kunci utama untuk menjalani hidup yang bahagia dan penuh makna. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena kamu sudah menemukan dan memantapkan dirimu dalam cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tegas, dan lebih mampu membedakan mana yang sekadar ilusi dan mana yang benar-benar nyata. King of Swords kemudian muncul sebagai gambaran dari kondisi mental dan emosionalmu yang kini jauh lebih matang dan dewasa. Kamu telah melewati berbagai badai dan cobaan, dan kini berdiri sebagai sosok yang tegas, rasional, dan tidak mudah tergoyahkan. Kamu mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar bayangan dan ilusi yang selama ini membuatmu terbuai dan terjebak. Kamu tahu kapan harus berhenti memberi dan memberi peluang, dan kapan harus memilih untuk menjaga dan melindungi diri agar tidak lagi terluka dan tersakiti. Kamu tidak lagi takut untuk bersikap tegas dan mengambil keputusan tegas dan berani, meskipun itu berarti harus kehilangan seseorang yang selama ini dekat dan berarti dalam hidupmu. Kamu telah belajar bahwa mencintai dan menghargai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme dan kesombongan, melainkan bentuk tertinggi dari cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri yang harus kamu jalani dan lakukan dengan penuh keberanian dan kesadaran. Dan akhirnya, Two of Pentacles menunjukkan bagaimana hidupmu kini mulai mencapai keseimbangan dan harmoni. Kamu mulai menyeimbangkan seluruh aspek kehidupanmu, pekerjaan, emosi, hubungan sosial, dan rencana masa depan, sehingga kamu mampu menjalani hidup ini dengan langkah yang mantap dan penuh percaya diri. Kamu mulai menari dan mengikuti irama kehidupanmu sendiri, bukan lagi mengikuti ritme dan keinginan orang lain. Kamu belajar untuk menatap dan menyikapi semua kenangan dan pengalaman masa lalu sebagai bagian dari perjalanan dan proses yang membentuk dirimu, bukan sebagai sesuatu yang mengikat dan menghambat langkahmu. Kamu sudah mampu memandang semuanya dengan mata yang jernih dan hati yang lapang, dan kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Di tengah semua perubahan dan perjuangan ini, kamu tetap berdiri teguh dan bersinar. Dan dia, orang yang pernah kamu cintai dan harapkan, hanya bisa melihat dari kejauhan dengan rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam.
Karena sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Kamu telah bangkit, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh makna. Kamu telah menemukan kembali dirimu sendiri, dan percaya bahwa perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, akan membawamu ke tempat yang lebih baik dan penuh harapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 6677 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.